Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ketika kita belajar mengenai persamaan garis lurus, maka salah satu istilah dan konsep yang penting untuk dipahami itu adalah gradien atau kemiringan garis. Bisa dilihat, di sini kita punya dua garis, yang satu warna oranye dan yang satu warna hijau. Kita juga bisa lihat bahwa garis yang warna oranye itu miring ke kiri dan garis yang warna hijau itu juga miringnya ke kanan. Tapi seberapa miring garis tersebut itulah hal yang penting untuk kita ketahui. Seberapa miring garis tersebut itulah yang kita sebut dengan gradien garis atau biasa dinotasikan dengan M. Sekarang kita akan belajar menentukan gradien suatu garis. Ketika kita menentukan gradien suatu garis, maka arah kemiringan garis tersebut itu perlu kita perhatikan. Jika garis miring ke kiri, berarti gradiennya bernilai negatif. Bisa kita lihat bahwa garis F ini itu miring ke kiri. Maka nanti ketika kita menghitung gradien, maka kita akan memperoleh gradiennya itu bernilai negatif. Untuk menentukan gradien suatu garis, maka kita harus mengambil dua titik sembarang. Titiknya boleh bebas, yang mana saja boleh. Tapi usahakan kita mengambil titik koordinat yang bulat. Mengapa demikian? Supaya mempermudahkan kita menghitungnya. Berdasarkan gambar, kita akan ambil dua titik sembarang, yaitu titik A dan titik B. Koordinat titik A itu adalah 1,4 dan koordinat titik B itu 3,0. Untuk menentukan gradien garisnya, maka kita tarik garis dari A sejajar dengan sumbu Y dan dari B sejajar dengan sumbu X. Setelah itu kita hitung jaraknya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dari B itu jaraknya 1, 2. Nah, untuk menghitung gradiennya, jarak yang sejajar dengan sumbu Y itu 4. Kita akan bagi dengan jarak yang sejajar dengan sumbu X, yaitu 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Ingat perhatikan arah kemiringan garisnya, karena garisnya miring ke kiri, jadi gradiennya akan bernilai negatif. Jadi gradien garis F ini adalah negatif 2. Tadi, untuk menentukan gradiennya, kita memilih titik A dan titik B. Kalau kita pilih selain titik A dan titik B, atau titik sembarang lainnya, hasilnya sama nggak? Pasti sama. Kita cek. Misal, kita pilih dua titik, cari yang koordinatnya bulat. Titik C di sini 4,-2. Dan titik lainnya misalnya di sini, titik D, itu 0,6. Kita tarik garis. Kemudian kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peroleh 8, kemudian ini 1, 2, 3, 4. 4. Jika kita gunakan titik C dan titik D, maka kita akan memperoleh 8 dibagi 4. Itu hasilnya juga 2. Karena miring ke kiri, kita tambahkan negatif. Jadi kita peroleh gradien garis F, walaupun dengan menggunakan
titik yang berbeda, hasilnya pasti sama. Sama-sama negatif 2. Sekarang kita punya garis F yang miringnya ke kanan. Ketika garis miring ke kanan, berarti gradiennya bernilai positif. Sama seperti tadi, kita ambil 2 titik sembarang. Sesuai gambar, di sini sudah ada 2 titik yang sudah dipilih secara sembarang. Ingat, milih sembarangnya pun itu harus mempermudah kamu dalam menghitung. Jadi cari yang koordinatnya bulat. Di sini titik A, koordinatnya 1,4, dan titik B itu negatif 1,0. Kita tarik garis. Kemudian hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, yang ini 1, 2. Jadi bisa kita ketahui bahwa gradiennya itu adalah 4/2. Ingat yang sejajar dengan sumbu Y yang di atas, yang sejajar dengan sumbu X di bawah. Jadi Y per X. 4 dibagi 2, itu hasilnya 2. Karena miring ke kanan, jadi hasilnya positif. Kalau kita gunakan titik yang lain gimana? Sama saja. Misal, kita akan gunakan titik C di sini. Koordinatnya 2,6. Kemudian kita akan gunakan lagi titik B yang koordinatnya negatif 1,0. Kita tarik garis. Kemudian hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini 1, 2, 3. Jadi gradien garis yang kita peroleh jika kita menggunakan titik C dan B itu adalah 6 dibagi 3. Jadi hasilnya 2 juga. Demikianlah cara yang dapat kita lakukan ketika kita ingin menentukan gradien suatu garis dengan mengambil 2 titik sembarang. Untuk selanjutnya, kita akan belajar menentukan gradien suatu garis dengan menggunakan rumus. Kita dapat menggunakan rumus ini ketika diketahui 2 titik atau ketika kita memilih 2 titik. Rumus untuk menentukan gradien garis itu adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 X2 dikurangi X1. Berdasarkan rumus ini, maka 2 titik yang diketahui itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi harus ada 2 titik untuk menentukan gradien. Kita lihat gambar yang di kiri. Berdasarkan gambar yang di kiri, sudah diketahui ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A itu koordinatnya 1,4. Titik B koordinatnya negatif 1,0. Jadi kita akan gunakan titik A dan titik B untuk menentukan gradien garis dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui ini. Untuk titik X1, Y1 ini akan kita gunakan titik A yang koordinatnya 1,4 dan X2, Y2 akan kita gunakan titik B yang koordinatnya negatif 1,0. Kalau ditukar boleh nggak? Saya maunya titik B untuk X1, Y1-nya dan titik A untuk X2, Y2-nya. Boleh aja, nggak masalah. Kita langsung masukkan ke rumus. Y2-nya itu adalah 0, 0 dikurangi Y1
Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Y1-nya itu adalah 4. 0 dikurang 4 per X2 itu adalah negatif 1 dikurang X1-nya 1. 0 dikurang 4 itu hasilnya negatif 4 per negatif 1 dikurang 1 itu negatif 2. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya 2. Kalau kita ingat lagi, kita sudah menemukan gradien garis yang sama dengan cara yang sebelumnya, baik dengan menggunakan rumus atau kita memilih 2 titik sembarang. Kalian boleh gunakan cara yang manapun yang nyaman untuk kalian. Tadi kita sudah belajar menentukan gradien suatu garis. Sekarang kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Perlu diketahui bahwa setiap garis itu punya nama, atau dalam matematika kita nyebutnya persamaan suatu garis. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah AX plus BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX plus C. Dengan A dan B itu adalah koefisien, dan C adalah konstanta. X dan Y itu adalah variabelnya. Untuk Y sama dengan MX plus C, M-nya ini adalah gradien. Contoh persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 2, dengan 2 ini adalah gradien. Tahu dari mana? Kita lihat bentuk umum persamaan garis lurusnya mirip dengan yang ini. Jadi yang nempel sama X, yaitu si M, itu adalah gradiennya. Di sini, pada Y sama dengan 2X tambah 2, yang nempel sama X itu, yaitu 2, adalah gradiennya. Terus kita lihat yang bawahnya, 3X dikurang Y sama dengan 3. Ini mirip dengan bentuk umum yang pertama, yaitu AX plus BY sama dengan C. Ketika kita menentukan persamaan garis lurus, hal yang harus kalian ingat itu adalah diperlukan 2 buah titik untuk membuat sebuah garis. Ingat, kita perlu 2 buah titik untuk membuat sebuah garis. Kalau punya 1 titik aja gimana? Maka kita bisa buat banyak garis melalui 1 titik tersebut. Ketika kita hanya ingin membuat sebuah garis, maka kita harus menentukan 2 buah titik. Untuk menentukan persamaan garis lurus, kita perlu 2 buah titik atau gradien dengan sebuah titik. Jika kita punya 2 buah titik, maka rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan persamaan garis lurusnya adalah yang ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Atau, ketika kita punya gradien dan sebuah titik, maka rumus yang kita gunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kedua rumus ini yang perlu kalian ingat, karena ini akan sering kita gunakan. Ibu akan langsung ke contoh soal supaya kalian ngerti dan tahu gimana caranya pakai rumus itu. Berdasarkan contoh soal, diketahui sebuah garis melalui titik A 1,4 dan titik B negatif 1,0. Tentukanlah persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut. Jadi berdasarkan soal ini, kita tahu bahwa garis tersebut melalui 2 buah titik, yaitu titik A
1,4 dan titik B negatif 1,0. Ketika kita mengetahui dua buah titik, kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu kita gunakan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ibu ambil titik A sebagai titik yang pertama, X1, Y1, dan titik B sebagai titik yang kedua, X2, Y2. Ditukar pun nggak masalah. Y dikurang Y1, Y1-nya itu adalah 4, Y dikurang 4, per Y2, Y2-nya adalah 0, 0 dikurang Y1-nya 4, sama dengan X dikurang X1 itu adalah 1, per X2 negatif 1 dikurang X1, 1. Kita sederhanakan, Y dikurang 4 per 0 dikurang 4, itu hasilnya negatif 4, sama dengan X dikurang 1 per negatif 1 dikurang 1, itu hasilnya negatif 2. Setelah ketemu bentuk yang sederhana, kita kali silang. Jadi negatif 2 dikali Y kurang 4. Negatif 2 dikali Y kurang 4. Itu akan sama dengan negatif 4 dikali X kurang 1. Setelah ketemu yang seperti ini, kita kali ke dalam. Negatif 2-nya dikali Y, kemudian negatif 2-nya dikali dengan negatif 4. Negatif 4-nya dikali dengan X, negatif 4-nya juga dikali dengan negatif 1. Negatif 2, yang pertama, negatif 2 dikali Y, itu kita peroleh negatif 2Y, kemudian negatif 2 dikali negatif 4, kita peroleh plus 8, itu sama dengan negatif 4 dikali X, negatif 4X, negatif 4 dikali negatif 1, ditambah 4. Setelah ini, kita kumpulkan X dan Y-nya di kiri. Kita pindahkan negatif 4, pindah ke kiri, otomatis jadinya positif. 4X, negatif 2Y-nya masih di kiri, dikurang 2Y sama dengan 4, plus 8-nya kita pindah ke kiri. Pindah ke kiri jadi negatif 8. 4X dikurang 2Y sama dengan 4 dikurang 8, itu negatif 4. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 1,4 dan titik B negatif 1,0 itu adalah 4X dikurang 2Y sama dengan negatif 4. Ini bentuk umum yang pertama. Kalau misalnya kalian ketemu soal dan kalian tidak menemukan jawaban seperti ini, maka mungkin saja bentuk yang kalian temukan ini diubah ke bentuk umum yang lainnya. Caranya, kita buat negatif 2Y sama dengan negatif 4,
4x-nya pindah ke kiri. Dikurang 4x. Setelah itu kita akan cari nilai y-nya. Jadi negatif 2 itu pindah ke kanan. Negatif 4 dikurang 4x dibagi 2. Setelah itu kita akan peroleh y sama dengan dibagi negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2. Kita peroleh 2. Kemudian negatif 4x dibagi negatif 2. Ditambah 2x. Jadi inilah bentuk yang kedua yang bisa kita temukan. Dengan demikian, persamaan garis yang kita temukan untuk garis F ini ada dua bentuk. 4x dikurang 2y sama dengan negatif 4, atau y sama dengan, Ibu tukar posisinya, 2x ditambah 2. Kedua bentuk ini pada dasarnya sama, nanti silakan menyesuaikan dengan soal yang ada. Contoh soal selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan sebuah titik. Berdasarkan contoh soal, kalian diminta untuk tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A, negatif 1,0 dan bergradien 2. Karena yang diketahui satu buah titik dan gradiennya 2, maka rumus yang akan kita gunakan itu adalah rumus yang kedua. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Dengan titik A, ini adalah X1, Y1-nya. X1-nya negatif 1 dan Y1-nya 0. Jadi Y dikurang Y1 itu 0, sama dengan M. Gradiennya yaitu 2, dan X dikurang X1. X1-nya negatif 1. Negatif 1. Kemudian selanjutnya, Y dikurang 0 itu Y. Sederhanakan yang ini dulu. 2 X. Ini negatif ketemu negatif, itu jadinya positif. X ditambah 1. Ketemu bentuk yang seperti ini, maka ini kita kali ke dalam. Y sama dengan 2 kali X, 2X, kemudian 2 kali 1, 2. Jadi bentuk pertama yang kita temukan itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Kalau misalnya bentuk pertama ini tidak ada di jawaban, kita cari bentuk yang kedua, kita bawa X-nya ke kiri, positif 2, dibawa ke kiri itu jadinya negatif 2X, Y-nya udah di kiri, ditambah Y, sama dengan 2. Jadi ini bentuk kedua yang bisa kita temukan. Silahkan kalian bisa gunakan bentuk pertama atau bentuk kedua, sesuaikan lagi dengan soal. Jadi persamaan garis F ini yang kita temukan itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 2 atau negatif 2X ditambah Y sama dengan 2. Kalian bisa lihat bahwa soal yang Ibu gunakan itu garisnya sama, hanya saja yang diketahui berbeda. Itu artinya kita bisa menggunakan rumus manapun, silahkan sesuaikan lagi dengan kebutuhan atau yang diketahui sama soal.
Sekian yang dapat Ibu jelaskan tentang materi persamaan garis lurus. Jadi kalian sudah memahami dua hal, yaitu menentukan gradian dan menentukan persamaan suatu garis. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan dan belajar yang serius. Terima kasih semuanya.